Selamat datang kembali di Ngobrol Juve ala gue episode ke-15. Kita bakal bahas review matchday 4 antara Juventus versus Zenit ya. Skornya 4-2. Ya, 4 gol dicetak oleh Morata ya, Morata, terus Dybala 2 gol dan juga ada Chiesa. Kita ada dari kubu lawan, gol Zenitnya dicetak oleh gol bunuh diri dari Bonucci dan Serdar Azmoun. Nanti bakal gue bahas. Untuk itu silakan subscribe di bawah ini ya, dan juga aktifkan tombol lonceng di bawah ini untuk supaya kalau gue update video-video terbaru gue kalian bisa nonton. Oke. Nah, sebelum itu gue mau ngucapin selamat dulu ya buat Juventus FC. Akhirnya lolos ke 16 besar, menjadi salah satu tim yang memastikan lolos setelah Bayern Munich ya. Bayern Munich juga lolos dengan 12 poinnya. Nanti kita lihat siapa lagi tim-tim yang bakal lolos ke babak 16 besar gitu. Nanti juga bakal gue bahas buat preview 7 match yang lain plus preview di 8 match berikutnya di grup A dan grup D nanti di next episode. Untuk ini gue bakal fokus match Juve lawan Zenit gitu. Nah, untuk permainan gue benar takjub, luar biasa. Cara mainnya juga mungkin sama dengan seperti biasa Juve main dengan ya bermain menyerang, terus juga lebih berani menyerang dan tidak hanya menunggu lawan untuk mencetak gol dulu, tidak menunggu lawan yang bermain menguasai bola, dan Juve ngegas dari awal pertandingan gitu. Mungkin efek dari Retiro bersama di J Hotel para pemain ini, jadi mereka lebih cair, mereka lebih passingnya juga sangat bermain akurat, dan mereka juga tahu satu sama lain posisi para antar rekan-rekannya. Terus juga komunikasi sangat bagus, determinasi, semuanya itu udah luar biasa. Maksudnya udah mulai membaik dari pertandingan yang gua tonton sebelum-sebelumnya, apalagi di 3 game yang hanya lawan Inter, lawan Verona ataupun lawan Sassuolo, itu juga benar-benar hancur gitu. Sedikit demi sedikit perbaikan ini UCL game keempat Juve akhirnya memastikan lolos dengan 12 poin, 4 kali menang ya, belum kalah ataupun belum seri. Jadi artinya ya pertandingan ini juga nggak ada artinya karena masih ada 2 game sisa yang harus diselesaikan untuk memastikan apakah Juve jadi juara grup atau runner up grup gitu. Karena yang UCL ini berhubungan sama cuan, sama duit. Menang itu ada uangnya, kalah ada uangnya juga. Jadi bonus-bonus tim itu sangat-sangat menentukan keuangan, apalagi Juve saat ini finansial sedang tidak baik-baik aja. Jadi untuk karena duit bisa digunakan untuk mungkin bursa transfer Januari, siapa yang harus dibeli, untuk siapa yang harus dijual, dan siapa yang harus dipersiapkan untuk pemain yang main baru untuk memperkuat Juve di sisa musim nanti, atau mungkin persiapan tabungan untuk bursa transfer di musim depan ya, kita nggak tahu. Tapi jelas saat ini gua lagi senang lihat performnya Dybala ya, jadi kapten di game ini, dan juga ada Federico Chiesa. Benar-benar ini udah benar-benar Chiesa yang biasa lihat di timnas Italia dan di musim-musim sebelumnya ketika masih di Fiorentina ataupun di era Andrea Pirlo. Jadi emang secara permainan Juve sangat menguasai, sangat dominan dari possession game, terus juga dari shoot on goal, dan semua seperti yang gue bilang di preview gue di episode sebelumnya, bahwa ya Zenit ini bakal bermain defensif karena ya mau nggak mau dia harus mengejar poin agar dia paling nggak menyulitkan Juventus, paling nggak dia dapatkan 1 poin di Turin ini. Karena menurut dia ketika di Rusia dia bisa menyulitkan Juve sampai menit 84, akhirnya Juve mencetak gol di menit-menit akhirnya. Mereka mirroring strategi ya, mereka pakai 4-4-2, mirroring strategi yang dipakai Allegri. Kalau di pertandingan pertama di Zenit itu mereka pakai 3-4-2-1, tapi di Turin Zenit pakai 4-4-2, karena mirroring, mencontoh formasi yang dipakai Allegri. Tapi kualitas pemain sangat tidak mendukung kalau untuk mirroring, karena ya Juve punya winger-winger yang cepat, dan gua sedikit takjub sama satu pemain yang sering gua gak strike cara mainnya di beberapa game, walaupun pemain ini yang mencetak gol di lawan Verona dan Sassuolo ya, Mason McKennie ini bagus banget mainnya. Kok udah berubah, mungkin dia lebih cair dan lebih tahu apa yang harus dia lakukan di lapangan sebagai mezzala atau sebagai gelandang box to box. Dia emang harus
bisa mengcover sisi area yang kosong dan dia harus bisa berani menusuk ke kotak penalti karena ketika striker tidak ada di posisinya dia harus bisa masuk untuk mencuri peluang mencetak gol dan dia beberapa kali peluang dapat peluang heading dan sempat soloran di babak kedua akhirnya bisa cetak menendang bola dan akhirnya bolanya membentur Mister. Itu juga salah satu penampilan baik lah buat Arsenal Mechanic. Untuk secara keluar overall gue lihat di sini juga ada sedikit perubahan mentalitas yang biasanya kalau kita lihat Juve sedikit bermain nggak ada arah, nggak ada leader. Nah di sini udah mulai terlihat nih, walaupun Chiellini nggak main dan yang main adalah Dybala, tapi di sini Bonucci sosok leadership sebagai leader di lini belakang udah terlihat udah bisa membangkitkan semangat rekan-rekannya walaupun lengan ban kapten bukan di tangannya. Jadi ini yang membuat gue sedikit bersumringah ya, bersenyum melihat Juve main seperti ini. Anda ya awal musim main seperti ini mungkin Juve nggak di Serie A nggak bakal di posisi sekarang, tapi ya sudahlah, Serie A tetap Serie A, di UCL kita beda kan, karena 4 game di UCL bisa dapat 12 poin, artinya Juve bisa fokus fight nextnya buat ke pertandingan Liga gitu. Dan efek Retiro ini masih sampai hari Sabtu, jadi sampai pertandingan lawan Fiorentina. Jadi main Juve setelah lawan Zenit mereka langsung balik ke J Hotel, mereka tidak pulang, mereka lanjutkan Retiro yang di schedulekan oleh tim kepelatihan Allegri ya. Jadi emang apakah ini efek dari Retiro atau bukan, itu mungkin bisa, juga mungkin tidak, mungkin ada perubahan bahwa pemain ingin cepat-cepatnya lolos dari fase grup agar bisa fokus ke Liga, karena kita lihat 2 bulan ke depan terutama jadwal dan ada international break di abis lawan Fiorentina di Giornata ke-12, akhirnya mereka bakal ada sedikit padat untuk para pemain-pemain tim nasional. Apalagi Juve punya beberapa pemain tim nasional di negaranya masing-masing dan apalagi pasukan Amerika Selatan ini yang sangat-sangat menguras energi buat mereka, karena biasanya ketika mereka mau balik ke Turin mereka harus persiapkan diri untuk match selanjutnya itu kurang dari 1 kali 24 jam. Ini yang membuat Allegri bakal lebih lebih hati-hati dalam menyusun starting line up untuk next game after international break. Kebetulan kita bakal ngadepi Lazio setelah itu, jadi gue bahas preview dan reviewnya nanti ya di next episode. Untuk gue man of the match ya pasti sang kapten Paulo Dybala, 2 gol dan 1 assist, juga menentukan bahwa dia udah dewasa dari segi mentalitas dan dia juga tahu apa arti tanggung jawab, arti pakai jersey Juve itu apa gitu. Karena selama ini ketika dia bermain, Juve tidak pernah bisa bermain sebagai maksimal, karena kadang dia juga ketika dia nggak dia lagi down motivasinya ataupun dia lagi tidak underperform, maka squad Juve bakal tidak kehilangan arah, kayak kehilangan pemimpin gitu. Kadang kan Chiellini tidak bermain, otomatis ya kita butuh seorang sosok senior yang bisa membangkitkan semangat. Kalau dulu kita punya Buffon, makanya rekor musim lalu setiap Buffon bermain ya, Juve nggak pernah kalah gitu. Jadi sekarang kita nggak punya leader, khususnya di kiper, kita punya leadernya cuma di dua center back yang lebih senior. Jadi hasil ini udah cukup baik gitu. Dan juga ada debutnya si Daniel Rugani, ini pemain yang udah jujur ini udah benar-benar gak berguna di Juve karena cuma cadangan back keempat ya. Akhirnya ini harusnya back keempat ini tempatnya Merih Demiral, tapi karena Rugani tidak laku dijual, akhirnya Demiral yang harus pergi angkat kaki karena Demiral menuntut untuk dapat minute play yang banyak ketika di Juventus. Tapi dia harus sadar bahwa di Juventus dia adalah seorang back ke nomor 4, karena back pertama Chiellini, ada Bonucci, ada De Ligt, dan dia ada Demiral. Jadi otomatis hierarki back ini yang harus dia langkahi step by step. Nah, dan mungkin Merih Demiral merasa dia udah cukup dewasa untuk menjadi tulang punggung tim, khususnya di lini belakang. Akhirnya mau nggak mau Merih Demiral dipilih lepas ke Atalanta dan Rugani stay di Juve dan sebagai back keempat dan baru main debut UCL, dan akhirnya berkat dia kurang marking pemain, gol kedua pemain dari Zenit terjadi ya, Asmun mencetak gol, itu juga sebenarnya gol yang nggak penting, nggak perlu juga kalau emang si Rugani bisa memarking pemain lawan lebih baik gitu. Jadi kesimpulannya gue seneng lihat mainnya kayak gini, mainnya sudah berubah dan mungkin dari sekian permainnya dari 1 bulan ini
Ya ini salah satu mainan Juve yang paling atraktif lah menurut gua. Karena walaupun kita menang 1-0 dulu, kita menang susah payah, juga bermain dengan kurang determinasi. Kalau ini kita full gas dari babak pertama, dari menit pertama dari di full gas. Sampai kita banyak hampir 17 shoot on goal itu sangat luar biasa ya, shooting banyak banget. Shootingnya banyak banget, dan Dybala juga seorang kapten yang merangkap trequartista di tim ini juga bermain dengan sedikit egois, banyak peluang yang harusnya bisa diselesaikan tapi dia dengan emosionalnya, dengan ambisinya dia shoot dari luar kotak, tapi ya semua shootnya tidak ada yang mengarah ke gawang gitu. Di samping 2 gol yang dia ciptakan, gol pertama half volley yang dari corner kick Bernardeschi, terus diumpan balik sama De Ligt, dan dia half volley dan itu gol 1-0. Jadi itu yang mental kita naik ketika dia cetak gol, dan dia dengan sangat semangatnya, karena ya yang kita butuhkan adalah bagaimana seorang pemain yang bisa mencetak gol agar bisa menaikkan moral tim, karena sebelumnya kita lawan Verona, lawan Sassuolo, kita kesusahan mencetak gol. Ini yang juga membuat Juve agak sedikit keteteran khususnya dalam jumlah gol ya, karena dari 11 game Juve itu cuma 15 gol di Serie A. Ini sangat-sangat buruk sekali untuk tim yang punya pemain tuh nggak jelek gitu, untuk lini depan ya, walaupun lini tengahnya jelek gitu ya. Dan duet McKennie Locatelli mungkin jadi duet yang sangat mungkin dipakai Allegri untuk next gamenya, karena McKennie bisa jadi gelandang box to box, bisa menjadi gelandang ball winner. Nah ini yang McKennie ini gue pernah bilang juga, dia mau dibikin kayak konsep New Hedira ya, karena kalau kita lihat Hedira di Juve saat Allegri pegang, ini Hedira kayak nggak main tapi tiba-tiba bisa nyetak gol gitu. Jadi emang Allegri pengen nyari pemain yang bisa penggantiin posisi Hedira di Juve, karena saat ini nggak ada gitu. Jadi dengan McKennie mungkin bisa disimulasikan seperti bisa dibentuk jadi sebagai New Hedira gitu. Walaupun secara kualitas sangat jauh dari Hedira yang asli gitu ya. Dan untuk di kiri kita ada Bernardeschi, ini pemain yang benar-benar bisa multifungsi. Gue nggak ngerti kalau Bernardeschi main full ya, Juve itu nggak kalah. Kalau dia main full dan dia itu Juve nggak kalah. Walaupun dia waktu lawan Inter dia cuma main 18 menit, kita nggak kalah. Tapi setelah dia cedera 2 game, ya akhirnya kalah gitu. Jadi emang mungkin magicnya Bernardeschi juga di sini, yang umpan-umpannya gitu, dan dia assist juga ke gol Chiesa, gol ketiga sebelum dia diganti. Dan itu emang peremajaan squad ya, peremajaan tim, artinya penyegaran buat beberapa kayak Kulusevski masuk, terus juga ada Arthur masuk gitu. Itu semua agar main lebih fit gitu. Dan Rabiot itu agar untuk menjaga stamina para pemain-pemain ini agar lebih fit untuk next game, khususnya lawan Fiorentina, karena ya kalau kata Allegri tim papan tengah ya itu. Jadi menurut gua Juve saat ini bermain yang bagus, untuk next game mungkin bisa dipertahanin atau mungkin bisa ditingkatin lagi, karena ketika lawan Fiorentina ini mainnya nggak defensif ya. Nanti gue bakal bahas review dan reviewnya. Ya, ada tanggapan Allegri bilang di tim ini tim papan tengah. Nah, menurut pandangan gue, kenapa Allegri bilang ke media bahwa Juve saat ini tim papan tengah, walaupun secara fakta Juve berada di peringkat 9, ini menurut gue Allegri ingin mengulangi konsep ini ketika Juve di musim 2015-2016. Kenapa? Karena di saat itu Juve berada di posisi 7 dengan poin 15, dan peringkat 1 peringkat 2-nya adalah Napoli dengan Mauricio Sarri-nya ya, dengan Higuain top skor, terus juga ada internasionalnya pelatihnya Stefano Pioli. Dan ini persis kayak di musim ini. Musim ini Napoli peringkat 1 ya dengan Luciano Spalletti, terus peringkat 2-nya adalah Milan dengan Pioli. Nah, ketika itu Allegri juga memainkan ide ini agar kenapa? Agar memindahkan beban pemain ini, beban media ya, agar beban pemain Juve ini dipindahkan ke tim lain. Maksudnya gini, ketika Juve di papan bawah, semua media itu menyorot atau memberitakan Juve, wah Juve bermain buruk, Juve bermain ini, dan Juve banyak kekalahan. Itu banyak menghiasi headline di koran-koran di Italia. Nah, dengan dia bilang itu Juve sebagai tim papan tengah, otomatis media tidak akan menyorot atau mengekspos Juve lagi dengan memindahkan itu ke tim lain yang mungkin lagi bagus-bagusnya, mungkin Roma, mungkin Inter, ataupun tim papan atas lainnya, agar tim-tim itu yang bakal disorot media, sedangkan Juve lebih fokus mempersiapkan tim untuk sebenarnya menang
meraih kemenangan demi kemenangan, agar ya mereka nggak berpikir lagi, media nggak bakal nyorot mereka karena mereka ada tim papan tengah menurut Allegri. Ini yang permainan pola-pola seperti ini bisa dilakukan oleh tim pelatih-pelatih yang terbiasa akan gelar, tuh yang terbiasa juara. Bahkan Allegri dari 10 musim terakhir dia dapat 6 gelar ya, 5 di Juve, 1 di Milan. Itu juga suatu hal yang sangat-sangat pinter, cerdas dari salah satu pelatih, walaupun mungkin bagi fans-fans rival ya itu pengakuan yang sangat bagus. Tapi kalau menurut gua ini konsep ini yang sangat kita kita bisa kita ambil simpulan bahwa ini bakal jadi senjata makan tuan bagi rival-rival, karena mereka bakal merasa bahwa mereka di atas angin di bawah Juve, dan Juve bakal lebih fokus buat match, sedangkan mereka bakal fokus dari headline media gitu. Nah, itu aja. Jadi menurut gua Juve teruslah bermain seperti ini ya untuk bisa melanjutkan kemenangan demi kemenangan, raihan positif ini. Ini game pertama lagi dalam kondisi retiro, dan mungkin next lawan Fiorentina. Dan untuk rival, harapannya kalian juga menang di UCL biar Juve itu biar Italia bisa punya 4 wakil di 16 besar, karena itu juga berhubungan sama market pool dan juga koefisien liga ya. Jadi dengan banyaknya tim Italia yang lolos ke 16 besar, itu juga meningkatkan koefisien liga, karena ya kita lihat Jerman minimal dia bisa mengirimkan 3 wakil gitu. Jadi ini harapan gue bisa kita 4 wakil di sana, otomatis seperempat dari 16 besar itu cukup Italia gitu ya. Jadi untuk apa kalian ikut UCL tapi kalau hanya untuk mengejar peringkat 3, ya lebih baik peringkat 5 di liga ya, fokusnya emang buat di Europa League, daripada peringkat 3 atau peringkat 2 4 besar di liga tapi hanya mampu untuk finish di peringkat 3 di fase grup UCL, buat apa gitu. Jadi sekian video gua, terima kasih yang udah nonton ya. Tetap final of ini Forza Juve bro. Ciao.